selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Angin kencang tewaskan seorang warga di pesisir selatan. Seorang ibu rumah tangga meninggal dunia akibat tertimpa pohon kelapa yang tumbang. Duri daging olahan, 2 warga Kuranci Padang ditangkap polisi. Beta ikat kepala kas orang Minangkabau. Empat rumah di kawasan objek wisata Pantai Pasir Jamba, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, hancur akibat abrasi pantai. Selain menghancurkan rumah, abrasi juga menumbangkan ratusan pohon pinus yang ditanam untuk menahan ombak di kawasan itu. Menurut warga, gelombang tinggi mencapai ketinggian hingga 4 meter dan memicu terjadinya abrasi. Akibat abrasi pantai itu, 15 rumah terdampak dan 4 diantaranya hancur hingga tidak lagi bisa dihuni. Akibat abrasi yang tak terkendali itu, bibir pantai telah tergerus dan bergeser 50 meter ke daratan. Sepanjang 3 km, Pantai Pasir Jamba yang menumbangkan ratusan pohon pinus. Abrasi pantai juga mengganggu perekonomian warga di sepanjang Pantai Pasir Jamba. Karena hampir tidak ada lagi wisatawan yang berkunjung untuk berwisata. Bangunan yang udah runtuh itu sekitar 4 buah yang udah hancur ya. Terus kalau untuk terdampak bangunan itu ada sekitar 15 bangunan yang terdampak. Lalu pondok-pondok, kalau pondok-pondok yang tempat wisata ini ratusan nih. Itu udah sekitar 50 meter habis tergerus ombak. Itu grid terakhir itu sekitar 3 kilo sampai pintu muara. Pohon-pohon cemaranya itu udah mulai dikikis ombak, lalu datang musim angin timur laut ini, tumbang semua. Warga meminta pemerintah serius memikirkan kondisi Pantai Pasir Jamba. Pasalnya, peristiwa ini telah terjadi sejak 10 tahun lalu. Dan dalam 5 tahun terakhir, kondisinya semakin parah. Meski telah berulang kali dilaporkan dan diberitakan media, penanganan yang dilakukan pemerintah tidak signifikan mencegah abrasi. Alfi melaporkan dari Padang. Baik. Seorang ibu rumah tangga bernama Hasna Dewi dan berusia 49 tahun meninggal dunia akibat tertimpa pohon kelapa saat badai kencang yang terjadi pada Minggu malam di Kampung Pasar Lakitan, Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan. Sebuah pohon kelapa yang berada di samping rumahnya tumbang akibat badai dan langsung menghantam dapur rumah korban. Pada saat itu, ibu 6 orang anak ini sedang berada di dapur, hendak mengambilkan nasi untuk makan anaknya. Namun naas, pohon kelapa yang berada di dekat rumahnya itu tumbang dan menghantam dapur rumah yang menimpa korban. Korban segera dibawa ke puskesmas terdekat. Namun sesampainya di sana, nyawanya sudah tidak tertolong lagi akibat luka lebam yang parah di muka hingga ke lehernya. Tadi malam sekitar jam 7 atau selesai maghrib, terjadi badai kencang sehingga menyebabkan terjadinya atau tumbangnya pohon kelapa yang menimpa salah satu rumah warga kita yang berada di Kampung Pasar Lakitan, tepatnya di Pantai Selatan, yang mengakibatkan adanya korban jiwa yaitu atas nama Ibu Hasna Dewi. Ini ya korban meninggal dunia, Bu? Ya, korban meninggal dunia setelah sampai di Rumah Sakit Kambang. Daerah ini memang berada di tepi pantai. Sebagian besar rumah warga dikelilingi oleh tanaman pohon kelapa yang berusia tua dan mempunyai ketinggian
lebih dari 10 meter. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Untuk meningkatkan kemampuan para teknisi alat pendingin ruangan di Sumatera Barat, Asosiasi Praktisi Pendingin dan Tata Udara Indonesia atau APITU Sumatera Barat mengadakan pelatihan dan workshop kepada ratusan peserta di kampus UNP. Ada beberapa jenis alat pendingin ruangan, seperti AC, split, yaitu jenis pendingin ruangan yang paling umum digunakan di Indonesia. Pendingin ruangan ini memiliki komponen indoor dan outdoor. Pendingin ruangan sentral merupakan AC untuk ruangan besar, seperti mal, hotel, atau gedung perkantoran. Pendingin ruangan ini mampu mendinginkan ruangan secara merata. Khaira Natun Hari, salah seorang peserta workshop yang sehari-hari berprofesi sebagai guru teknik di SMK 1 Tanjung Raya Agam, mengatakan, workshop yang diikutinya sangat bermanfaat. Sebab perkembangan zaman yang semakin canggih, sehingga komponen peralatan, khususnya pendingin ruangan, ukurannya juga semakin kecil, sehingga dibutuhkan ketelitian memperbaiki mesin pendingin ruangan. Harapan kami agar para teknisi APITU lebih bersemangat dan lebih maju dalam usaha teknik pendinginnya. Saya mewakili SMK Negeri 1 Tanjung Raya dalam mencetak generasi penerus teknisi untuk menambahkan pengetahuan bagi siswa untuk menambah wawasan pengembangan profesi di bidang teknik pendingin. Sementara itu, menurut Panitia Pelaksana, Putra Adia Beri, kegiatan workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para teknisi pendingin ruangan. Pasalnya, setiap pendingin ruangan mempunyai keunggulan masing-masing, dan jika rusak juga mempunyai kendala tersendiri. Tujuan ini diadakan untuk mengumpulkan seluruh teknisi di Sumatera Barat untuk bersama-sama berkumpul dan menjadi melengkapi semuanya untuk bersama-sama memajukan. Diharapkan dengan kegiatan ini, para teknisi bisa meningkatkan kemampuan dan kompetensi para teknisi pendingin ruangan di Sumatera Barat. Robiha melaporkan dari Padang. Makan ikan bakar merupakan hal yang biasa. Tapi jika ikan itu ditangkap sendiri oleh konsumen dan langsung dibakar oleh rumah makan, tentu lain sensasinya. Itulah yang ditawarkan oleh sebuah rumah makan di Nagari Jambak Selatan, Pasaman Barat. Ikannya berada di aliran sungai yang terletak di belakang rumah makan. Konsumen dipersilakan menangkap sendiri ikan di kolam dengan menggunakan jaring kecil. Atau jika enggan, pemilik rumah makan juga bisa menolong menangkapnya. Jika ikannya telah ada, koki rumah makan akan membersihkannya dan kemudian dibakar dengan bara api. Setelah itu dilumuri dengan bumbu rempah-rempah pilihan atau bumbu kuah kuning. Setelah matang, ikan pun dihidangkan dan bisa langsung disantap. Kalau rasanya enak ya, karena di sini suasananya di tepi aliran sungai dan ikannya juga segar, baru ditangkap langsung dipanggang, dibakar di sini ya. Di rumah makan ini ada 2 jenis ikan yang bisa dikonsumsi, yakni ikan nila dan ikan tonsen, tergantung selera masing-masing. Dalam sehari, pengelola rumah makan bisa menghabiskan ikan nila hingga 35 kg. Prosesnya ikannya ditangkap dulu, siap ditangkap, dibersihkan, terus siap dibersihkan baru dibakar, siap dibakar baru ikannya itu kan baru semua gitu. Jadi
ikannya itu panas-panas baru dihidangkan gitu. Pesanan paling banyak itu ya 35 kiloan lah satu hari. Rumah makan ini menjadi pilihan bagi warga Pasaman Barat. Pasalnya, lokasi yang dekat sungai dan anginnya juga berhembus dengan sepoi-sepoi. Ini dia pemirsa ikan nila yang saya tangkap di kolam tadi. Uniknya pemirsa, di rumah makan ini kita bisa mengambil ikan itu sendiri atau menentukan ukuran besarnya sebagaimana yang mau kita panggang. Untuk rasanya, yuk mari kita makan. Dengan merogoh kocek Rp33.000, pengunjung telah bisa menikmati ikan bakar ukuran 1/4 kilogram, lengkap dengan nasi, sambal, dan aneka sayuran. Ternyata ikan nila yang baru ditangkap mempunyai rasa yang sangat manis, ditambah dengan dibakar dengan bumbu-bumbu pilihan dengan kuah kuning, menjadi rasanya menjadi nikmat, ditambah dengan sensasi makan di tepi aliran sungai dengan dipenuhi banyak ikan, bahkan kita menjadi nikmat dan lezat. Sapat Ulum dari Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat melaporkan.